Episode 2. Hubungan Kaudong dan bangsa Orpa. Dari rasa ingin tahu menjadi ikatan sejati. Pertemanan rahasia. 3 hari setelah pertemuan pertama, pelajaran bahasa di Gua Rahasia. Gua Rahasia itu terletak di sebelah Gua Payam Hau. Bisa dibilang masih bagian dari Gua Payam Hau. Aktivitas Kaudong mengajar bahasa atau kata-kata sederhana untuk diserap dalam program bangsa Orpa di dalam device atau scanner milik Livro. Sefra dan Livro mengajarkan Kaudong simbol-simbol pada device mereka dan memberitahu awal mula mereka menjelajah waktu untuk mencari apa. Orfra sang Orpa mudah menunjukkan bintang atau planet asal mereka dalam bentuk hologram kepada Kaudong. Berikut adegan percakapan mereka. Kaudong, Ibu bilang nenek moyang kita berasal dari ruh di gunung. Zeftra, dia device translator. Kami dari planet Orpa dalam tata surya Orgon bintang. Kami nebula, galaksi kami Steplar. Lalu kelompok galaksi kami adalah Roxy. Gugusan galaksi kami GX12. Lalu supercluster KORX12. Alam submasta kami adalah G12. Kaudong terkejut. Wah, sangat membingungkan dan besar ya yang kalian pahami tentang alam semesta itu. Zeftra lalu menjawab. Ini belum seberapa dari yang kami pelajari. Buat bangsa penjajah atau alien yang suka menjajah dan berperang, area yang mereka pelajari dan datangi lebih luas. Mereka seperti diciptakan untuk menghancurkan berbagai planet atau galaksi. Lalu Kaudong bertanya. Jadi kalian terdampar di sini salah satunya karena ulah bangsa penjajah. Lalu Livro menyambut obrolan. Ya, Kaudong, kami ke sini mencari raja atau leluhur kami yang diculik oleh bangsa Mozam. Kaudong lalu bertanya lagi. Untuk apa mereka menculik raja kalian? Livro menjawab. Agar bangsa kami takluk dan mau menjadi budak bangsa Mozam. Zeftra lalu menunjukkan dengan device hologram kepada Kaudong bentuk bangsa Mozam dan data mereka. Percakapan pun menguap beralih ke bab tentang ujian pertemanan konflik internal Kaudong dan sang ayah, Baukong. Dilema Kaudong harus menyembunyikan pertemanan dengan bangsa Orpa dari ayahnya, Baukong, yang semakin curiga dengan aktivitas anaknya akhir-akhir ini. Sedangkan Kaudong terus membuktikan ikatan itu dengan bangsa Orpa. Kaudong menyeludupkan makanan untuk bangsa Orpa yang kelaparan di Gua Payam Hau. Bahkan Kaudong harus terjatuh dari tebing hingga terluka saat mengantarkan makanan ke sana. Di saat telah dirawat oleh bangsa Orpa, Kaudong yang panik karena takut ketahuan oleh ayahnya akibat terluka karena jatuh setelah di-scan bagian tubuh dengan alat bangsa Orpa, terutama luka-lukanya. Ternyata teknologi itu dengan mengejutkan dapat menyembuhkan luka Kaudong dalam hitungan menit saja. Bahkan menurut bayangan Kaudong, luka tersebut kalau oleh obat kaumnya atau suku Hau bisa kurang lebih 1 bulan
butuh waktu untuk menyembuhkan luka tersebut. Bab penentu keributan. Di saat Kaodong pulang ke rumah, ayahnya menemukan kristal energi pemberian bangsa Porpa di tas Kaodong. Kaodong berbohong pertama kali. Aku nungguin ini di hutan, ayah. Lalu ayahnya hanya melihat anaknya dengan curiga tanpa menjawab sepatah kata pun. Bahkan tidak membantah setiap perkataan dan alibi dari anaknya tersebut. Hanya melihat anaknya dengan curiga. Namun, pelan-pelan, sang ayah tetap memperhatikan dan sesekali memohon bantuan kepada sang ibu untuk mengikuti Kaodong saat bermain atau menuju ke arah gua tersebut. Malam semakin larut pasca keributan tersebut. Kaodong lalu menyendiri di kamar sambil memperhatikan alat pemberian bangsa Porpa sambil mengutak-atiknya di dalam kamar. Lalu setelah beberapa menit kemudian, Kaodong pun terkejut mendengar suara dan gerakan aneh dari device pemberian bangsa Porpa tersebut. Selamat datang, Kaodong. Ini adalah planet buatan. Planet ini diisi oleh para bangsa yang menjaga seluruh galaksi alam semesta. Para penjaga disebut pasukan Ethan. Pasukan Ethan adalah seleksi dari berbagai macam pasukan terbaik dan terkuat di seluruh jagat raya alam semesta ini. Jadi, kenapa kami berikan akses untuk mengetahui semua tentang pasukan Ethan dan planet Ethan ini adalah karena kami telah berbuat baik kepada bangsa Porpa, bahkan hingga mengorbankan dirimu sendiri untuk menolong mereka. Walau orang tuamu tidak menyetujui ataupun masih belum paham apa yang kamu lakukan untuk bangsa Porpa yang tersesat. Namun kamu diberikan kebersihan hati dan kesucian diri dalam menolong tanpa harus memikirkan balasan dan lainnya. Lalu, ini adalah bangsa Ulsa. Bangsa Ulsa hidup tidak di dalam tempat ataupun bangunan. Mereka hanya berjubah putih dan mereka tidak memiliki struktur muka ataupun tubuh kecuali mereka menginginkannya ataupun mereka sedang ingin bertugas. Bangsa ini adalah bangsa tertinggi. Kaodong, berlatihlah terus dan selalu membantu sesama hingga kau mencapai level ini. Untuk sementara, kau mesediakan tubuh baru di lain